Yang selanjutnya adalah materi pengenalan instrumen laboratorium. Yang pertama adalah hot plate, berfungsi untuk pemanasan. Kita dapat mengatur suhu hot plate dengan memutar tombol pengatur suhu. Hot plate ini juga bisa digunakan sebagai stirrer. Tombol yang satunya berfungsi untuk mengatur kecepatan putaran stirrer. Yang selanjutnya adalah vortex, berfungsi untuk menghomogenkan campuran. Berikut adalah cara penggunaan vortex. Tombol ini berfungsi untuk mengatur kecepatan putaran. Kemudian tabung reaksi ditekan, sehingga vortex akan berputar, larutan akan bercampur dan menjadi homogen. Selanjutnya adalah pH meter. pH meter digunakan untuk mengukur pH suatu cairan. pH meter memiliki beberapa tombol pengaturan. Tombol ini digunakan untuk kalibrasi, yang sebelahnya adalah tombol untuk konfirmasi, tombol selanjutnya untuk menaikkan suhu, yang sebelahnya untuk menurunkan suhu, dan tombol yang sebelah ini adalah untuk menyimpan data. Selain tombol pengaturan, terdapat juga batang elektroda yang berfungsi sebagai sensor pembaca pH yang dicelupkan dalam larutan elektrolit. Sebelum melakukan pengukuran pH sampel, kita perlu melakukan kalibrasi pH meter. Langkah pertama pada kalibrasi pH meter adalah membilas batang elektroda menggunakan aqueous. Setelah dibilas menggunakan aqueous, dikeringkan menggunakan tisu. Setelah dibilas dengan aqueous, batang elektroda dicelupkan ke dalam larutan buffer pH 7. Kemudian ditekan tombol call dan ditunggu sampai muncul tulisan CFM. Setelah muncul tulisan CFM, kita tekan tombol CFM. Kemudian kita angkat dan kita bilas lagi menggunakan aqueous. Dan dikeringkan dengan tisu dengan hati-hati. Setelah itu, kita masukkan batang elektroda ke dalam larutan buffer pH 4. Kemudian kita tunggu lagi hingga muncul tulisan CFM. Setelah muncul tulisan CFM, kita tekan kembali tombol CFM. Kemudian, batang elektroda dibilas kembali menggunakan aqueous. Dan dikeringkan menggunakan tisu. Selanjutnya, pH meter bisa digunakan untuk mengukur pH sampel dengan cara mencelupkan batang elektroda hingga tercelup sampai batas sensornya ke dalam sampel. Kemudian, pH sampel akan terbaca. Selanjutnya adalah neraca analitik. Neraca ini bermerek Ohaus. Neraca berfungsi untuk menimbang bahan maupun wadah yang akan digunakan pada percobaan. Berikut adalah bagian-bagian dari neraca analitik. Tombol ini merupakan tombol 0, digunakan sebagai tombol untuk menghidupkan atau mematikan neraca. Yang sebelahnya adalah tombol print untuk mencetak hasil yang terbaca. Kemudian tombol function atau mode untuk merubah mode. Menu tare digunakan untuk kalibrasi. Nah, yang sebelah sini adalah gelembung udara atau water bus, digunakan untuk melihat apakah neraca sudah sejajar atau rata. Berikut adalah langkah-langkah untuk menimbang. Yang pertama, pastikan colokannya belum tersambungkan dengan listrik. Kita bersihkan dulu bagian dalam neraca. Setelah itu, kita lihat water pass atau gelembung udaranya tepat di tengah lingkaran. Dengan cara menggeser atau memutar bagian di bawah kaki neraca. Setelah gelembung udaranya tepat di tengah, kita sambungkan dengan arus listrik. Kemudian kita tekan tombol 0 atau on. Kemudian kita tunggu 15 menit hingga stabil. Setelah stabil, kita masukkan wadah yang digunakan untuk menimbang bahan. Kemudian kita catat nilainya jika diperlukan. Jika bobot wadah tidak diperlukan, kita klik tombol tare
agar nilainya kembali menjadi 0,00. Setelah itu, kita ambil bahan yang akan kita timbang. Kemudian kita buka kacanya dan kita masukkan bahan yang akan ditimbang. Pastikan bahan yang kita ambil berada di tengah, tidak berceceran di bagian-bagian tepi dari wadah. Setelah itu, kita tutup kacanya, kemudian kita tunggu hingga stabil dan kita catat nilainya. Setelah kita catat nilainya, kita keluarkan wadah yang sudah berisi bahan kimia. Kemudian kita tutup kembali, kita klik tombol tarik, kemudian kita klik tombol off, kemudian kita cabut dari sambungan listrik, kemudian kita bersihkan lagi menggunakan kuas. Selanjutnya ada bulb. Bulb ini digunakan untuk memipet. Bulb memiliki 3 katup. Yang pertama, yang paling atas adalah katup A, berfungsi untuk mengeluarkan udara. Caranya dengan menekan katup A dan mengempiskan bulbnya. Yang kedua ada katup S untuk menyedot larutan. Kemudian yang ketiga ada katup E untuk mengeluarkan cairan. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengisi pipet. Yang pertama, kita ambil bulb, kemudian kita tekan katup A untuk mengeluarkan udaranya. Setelah bulb mengempis, kita ambil pipet dan kita pasangkan bulb di bagian atas pipet. Setelah terpasang, kita masukkan pipet ke dalam wadah yang berisi cairan yang akan kita ambil. Kemudian kita tekan katup S agar cairannya masuk ke dalam pipet sampai melebihi tanda tera. Setelah melebihi tanda tera, kita seka menggunakan tisu. Kemudian kita ambil wadah dan kita keluarkan cairan hingga sampai pada meniskus batas tera dengan cara menekan katup E sampai tepat pada tanda tera. Setelah itu, kita pindahkan pada wadah yang diinginkan dengan posisi wadah dan pipet pada sudut 45 derajat. Kemudian kita tekan E sehingga cairannya akan keluar. Setelah keluar, kita pastikan 5-10 detik. Kemudian kita goreskan ujung pipet ke dalam wadah bagian dalam. Selanjutnya, kita akan mempelajari cara penggunaan buret. Pada buret terdapat cerat. Ini yang dinamakan cerat. Nah, pastikan cerat dalam keadaan tertutup seperti ini. Jika seperti ini artinya ceratnya terbuka. Jadi sebelum mengisi dengan bahan kimia, pastikan dalam keadaan tertutup. Kita isi buret dengan aquades. Pastikan angka pada buret menghadap mata kita. Kemudian kita masukkan aquades menggunakan corong. Masukkan aquades pada sembarang angka. Setelah mengisi dengan aquades, pastikan bagian bawah cerat terisi dengan aquades. Caranya dengan membuka cerat sampai bagian bawah cerat terisi penuh dengan aquades. Setelah itu tutup kembali. Aquades merupakan cairan tidak berwarna, sehingga membaca skala pada meniskus bawah. Selain itu, kita perlu bantuan latar belakang gelap seperti yang berwarna hitam untuk membaca meniskus bawah pada cairan tidak berwarna. Caranya seperti ini. Cara memegang cerat, tangan kiri seperti ini dan tangan kanan memegang putarannya. Kemudian kita buka cerat secara perlahan agar larutan dapat turun secara perlahan. Setelah beberapa menit, kita tutup ceratnya. Kemudian kita baca meniskus akhirnya. Meniskus yang terbaca adalah
5,33. Selanjutnya kita keluarkan isi buret dengan cepat untuk beberapa saat. Kemudian kita tutup ceratnya. Kemudian kita baca meniskus akhir. Yang terbaca adalah 11,71. Pengeluaran cairan secara cepat akan menyebabkan tertinggalnya cairan pada dinding buret, sehingga pembacaan meniskus menjadi tidak akurat. Selanjutnya, kita akan membaca buret untuk larutan berwarna. Larutan yang akan kita gunakan adalah kalium permanganat 0,1 molar. Selanjutnya, kita tuang larutan kalium permanganat pada buret dengan volume sembarang. Sebelum melakukan pembacaan meniskus awal, kita pastikan bagian cerat bawah terisi dengan larutan kalium permanganat dengan penuh. Setelah penuh, kita baca meniskus awalnya menggunakan bantuan background berwarna putih. Larutan kalium permanganat merupakan larutan berwarna, sehingga kita membaca buret pada meniskus atas dengan bantuan latar belakang berwarna putih, seperti ini. Meniskus awal yang terbaca adalah 2,35. Kemudian kita buka cerat untuk mengeluarkan cairan kalium permanganat. Kemudian kita tutup cerat kembali dan kita baca meniskus akhirnya. Meniskus akhir yang terbaca adalah 3,59. Larutan kalium permanganat yang masih tersisa di dalam buret dimasukkan ke dalam wadahnya seperti semula. Alat selanjutnya adalah spektrofotometer UV-Vis. Alat ini digunakan untuk mengukur absorban suatu larutan pada rentang panjang gelombang ultraviolet sampai sinar gamma. Prinsip alat ini mengikuti hukum Lambert Beer. Hukum Lambert Beer menyatakan nilai konsentrasi suatu larutan sebanding dengan nilai absorban, yaitu jumlah cahaya yang diserap pada panjang gelombang tertentu. Semakin pekat warna suatu larutan, maka semakin banyak jumlah zat yang diserap, sehingga nilai absorbansinya semakin tinggi. Selanjutnya, kita akan membahas bagian-bagian spektrofotometer dan alat yang digunakan. Yang pertama ada display yang menunjukkan nilai yang terbaca, kemudian tombol mode untuk mengatur modenya, yang T itu untuk transmittance, A untuk absorbance, C untuk konsentrasi, dan F untuk faktor. Selanjutnya ada tombol 100% T untuk mengatur nilai blanko, kemudian 0% T, dan tombol print untuk mencetak. Kemudian ada pengatur panjang gelombang untuk mengatur panjang gelombang yang digunakan. Kemudian ada kompartemen sampel untuk meletakkan kuvet yang berisi larutan yang akan diukur. Yang selanjutnya adalah kuvet, merupakan wadah untuk larutan yang akan kita ukur. Batas pengisian larutan pada kuvet sampai lingkaran berwarna putih. Dan tanda vertikal putih harus disesuaikan dengan tanda yang ada pada kompartemen sampel. Instrumen yang terakhir adalah penanganan air, digunakan untuk pemanasan suatu bahan dengan menguapkan uap air. Berikut adalah bagian dari penangas air. Tombol besar digunakan sebagai tombol on dan off, sedangkan tombol kecil digunakan untuk mengatur suhu bersamaan dengan tombol besar. Caranya dengan memencet tombol kecil dan memutar tombol besar. Kemudian kita sesuaikan suhu yang diinginkan. Setelah suhu diatur sesuai yang diinginkan, kita buka penangas air, kemudian kita masukkan wadah yang sudah berisi bahan. Kemudian kita tutup. Melalui percobaan ini,
Kita mengetahui bahwa setiap alat dan instrumen laboratorium memiliki fungsinya masing-masing. Pengetahuan mengenai peralatan dan instrumen laboratorium ini nantinya akan digunakan pada percobaan-percobaan selanjutnya. Sekian materi pengenalan alat dan instrumentasi laboratorium, semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di materi selanjutnya.